Jumpa lagi dengan Kakak Ika di video pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yang mana kita akan belajar mengenai peduli terhadap makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan padi adik-adik. Nah, Bino ini terlihat sangat kebingungan. Bino bertanya, ayo kita bantu Bino untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, pernahkah adik-adik berpikir kira-kira makanan apa sih yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Iya, tepat sekali, beras. Nah, beras ini berasal dari padi adik-adik. Nah, padi ini merupakan suatu tanaman yang dapat tumbuh pada cuaca panas dan curah hujan yang tinggi, khususnya di Indonesia. Sehingga, padi ini merupakan salah satu tumbuhan penghasil makanan pokok terbesar yang ada di Indonesia, yaitu adalah beras. Dari beras inilah yang nantinya akan diolah atau dimasak sehingga menjadi suatu nasi. Tahukah kalian bahwa daerah utama penghasil padi ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara? Karawang yang terletak di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional karena pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar? Tahap yang pertama, benih dan biji padi dimasukkan ke karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sawah sebenarnya ya adik-adik, ditanam di lahan sementara. Nah, bibit-bibit yang telah siap itu kemudian dipindah tanamkan ke lahan sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Nah, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya akan memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning ya adik-adik. Nah, gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hingga 120 hari. Nah, setelah panen, padi pada gabah itu ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam kulit padi itu akan terlepas dari isinya. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih, ada kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras ya adik-adik. Nah, kita sebagai generasi muda itu harus mampu untuk menjaga kelestarian daripada tanaman padi ini, sehingga tanaman padi ini dapat dinikmati dan dikonsumsi nantinya sebagai salah satu sumber bahan makanan pokok yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Berikut merupakan langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelestarian tanaman padi ini, yang pertama, kita harus menjaga bibit. Artinya, kita harus memastikan bibit padi tersebut dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, kita juga harus menjaga lahan pertanian ya adik-adik, agar lahan yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian tidak diubah menjadi lahan bangunan ataupun perumahan. Yang ketiga, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan ya adik-adik. Sampah itu dapat menyebabkan banjir, sehingga lahan pertanian dapat dirusak oleh sampah tersebut. Yang keempat, kita juga harus menjaga sistem pengairan ke sawah, sehingga sawah dapat mendapatkan suatu aliran air yang baik dan tercukupi, yang mana tumbuhan padi dapat tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir adik-adik, kita juga harus menggunakan beras ini secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya, kita tidak boleh boros ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kenampakan alam di Indonesia. Eits, tapi sebelum itu dibaca dulu yuk buku petiknya halaman 15 dan 16 ya adik-adik. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah dibaca buku petiknya dengan baik? Bagus kalau begitu. Nah, secara garis besar, kenampakan alam itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada dataran tinggi, ada dataran rendah, kemudian ada pantai. Mari kita bahas satu persatu ya adik-adik.
Dataran tinggi merupakan suatu permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Nah, perlu adik-adik ketahui bersama bahwa dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan karena daerahnya yang sejuk dan memiliki suasana yang hening. Kemudian dataran tinggi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, perkebunan, dan juga peternakan. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini merupakan suatu permukaan bumi yang memiliki ketinggian itu kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini biasanya terletak di pesisir pantai ya adik-adik. Ingat, di pesisir pantai, bukan di pantainya. Nah, biasanya dataran rendah ini dimanfaatkan sebagai suatu lahan pertanian, suatu perindustrian, suatu pabrik, dan lain sebagainya. Nah, daerah tempat tinggal kita ini disebut juga dengan dataran rendah ya adik-adik. Selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara lautan dan juga daratan. Nah, untuk sumber daya alam yang ada di pantai itu ada kerang, ada ikan, ada juga kepiting, kemudian ada lobster, ada cumi-cumi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sehingga sebagian besar mata pencarian masyarakat yang tinggal di sekitar pantai atau di pesisir pantai itu adalah sebagai nelayan, kemudian ada pengrajin kerang, kemudian juga ada pemandu wisata, ada petani rumput laut, dan masih banyak lagi lainnya. Oh ya adik-adik, Kakak Ika punya tugas nih buat kalian, silakan dikerjakan dengan baik ya. Oke adik-adik semuanya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Nah, sebelum Kakak Ika akhiri, kira-kira tadi kita udah belajar apa aja sih? Iya, tepat sekali. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita sudah belajar mengenai tanaman padi, bagaimana pelestarian tanaman padi, bagaimana juga cara tahap pertumbuhan daripada tanaman padi, dan kita juga sudah belajar mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Walaupun pembelajaran tetap terlaksana dari rumah atau secara daring, Kakak Ika harapkan kalian semua tetap semangat dalam belajar ya adik-adik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!